Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan selamat datang kembali di channel Infinity. Di video kali ini, aku akan menceritakan kepada kalian rangkuman film dengan judul The Gangster, The Cops, The Devil. Film yang berasal dari Korea ini menceritakan tentang seorang psikopat yang hobinya itu membunuh orang-orang di sebuah daerah, sehingga membuat polisi dan bos gangster terpaksa bekerja sama untuk menangkapnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita tonton langsung saja rangkuman filmnya. Awalnya diperlihatkan adanya seorang pengendara mobil yang pada saat itu ia mengejar mobil yang ada di depannya. Setelah cukup lama mengejar, akhirnya pengendara yang di belakang menabrak pengendara yang ada di depannya. Lantas saja orang itu keluar dengan niat ingin meminta pertanggungjawaban dan memfotonya agar nantinya bisa mendapatkan asuransi. Namun ketika ia lagi sibuk foto, netizen menghampiri orang tersebut. Dia dihajar oleh pria tersebut yang ternyata dia adalah seorang psikopat. Psikopat tersebut menusuknya berkali-kali dengan pisau dari arah belakang, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam mobilnya untuk dihabisi sampai meninggal di tempat. Esoknya di siang hari di tengah ramainya kota, ada dua anggota polisi yang bernama Taesok dan rekannya yang rencananya ingin ke TKP tempat pembunuhan tadi malam. Namun di tengah macetnya perjalanan, ada segerombolan gangster yang sedang berada di depan bar. Lantas saja membuat Taesok menghampiri dan juga memberi pelajaran kepada mereka semua. 대한민국 총을 뭘로 먹어? 어디다 대고 약을 Sementara itu, di lain tempat, pemilik bar tersebut juga seorang gangster yang bernama Dongsu mendapat info dari anak buahnya bahwa Taesok sedang mengajar anak buahnya di tempat barnya. Kemudian dia menelpon kepala polisi setempat untuk menyuruh bawahannya keluar dari tempat itu. Ternyata Dongsu saat itu sudah bekerja sama dengan polisi setempat atas bisnisnya tersebut. Singkat cerita, Taesok pun pergi setelah mendapat teguran atasannya untuk menuju TKP. Sesampainya di sana, ia melihat ada bekas seperti goresan di belakang mobil tersebut. Kemudian Taesok memanggil Sujin untuk menjelaskan bahwa ciri kasus ini hampir sama dengan kasus-kasus pembunuhan sebelumnya yang terjadi belakangan ini. 부검 결과도 뻔하고요. 자상만 10군데가 넘습니다. 아마추어 짓이에요, 아마추어. Malam harinya, para polisi berkumpul di ruang rapat untuk membahas kasus yang terjadi siang tadi, di mana para anggota polisi mengatakan bahwa kasus ini hanyalah sebuah kebetulan. Mungkin saja ini hanya sebuah kecelakaan sehingga membuat pengemudi kehilangan nyawanya. Namun saat itu Taesok mengatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan berantai yang dilakukan oleh orang yang sama. Taesok juga memperlihatkan kepada mereka semua dalam satu bulan ini sudah ada 3 kasus yang serupa dengan barang bukti yang sama. Namun yang lainnya masih meragukan. Menurut mereka semua itu hanya sebuah kebetulan saja. Dan akhirnya Taesok pun berjanji akan mengungkap kasus ini dan membuktikan bahwa tujuannya itu adalah sebuah kebenaran. 제가 승진하고 싶어서요, 승진. 범인 좀 잡아가지고. Sementara itu di lain tempat, Dongsu saat itu sedang bertemu dengan saingan bisnisnya yang bernama Sangdo di sebuah bar. Dia adalah saingan terberatnya dalam persaingan bisnis perjudian, di mana saat itu Dongsu ingin meminta jatah wilayah kekuasaannya kepada Sangdo sambil mengajaknya bekerja sama dan berharap agar persaingan dalam dunia bisnis di antara mereka tidak memanas lagi. Namun Sangdo membayangkan sesuatu tidak baik untuk kedepannya, dan ia tidak ingin nantinya kekuasaannya diambil alih oleh Dongsu. Akhirnya ia pun menolak ajakan Dongsu, dan akhirnya pertemuan mereka saat itu tidak berjalan dengan baik. Dan pada saat pulang, Dongsu mengendari mobilnya sendiri tanpa dikawal oleh anak buahnya. 겁니다. 예, 뭐 걱정하지 마시고. Dalam perjalanan pulang dengan mobilnya, Dongsu saat itu sedang menelpon anak buahnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang dikendarainya ditabrak dari belakang yang membuat ia pun turun. Dongsu tidak mengetahui bahwa orang itu adalah seorang psikopat. Psikopat pun turun dan mengatakan kepada Dongsu bahwa dia tidak sengaja menabrak karena jalanan yang licin. Dan pada saat itu Dongsu pun menjawab bahwa ini hanya masalah kecil dan tidak perlu dipermasalahkan. Dan dia menyuruh pria itu untuk pulang. Saat Dongsu mau masuk ke mobilnya, ia langsung dihajar oleh psikopat itu dengan pisaunya. Dan akhirnya perkelahian pun terjadi. Saat itu Dongsu sempat beberapa kali tertusuk sambil melawan. Begitupun psikopat tersebut. Ia juga ditusuk di dada kirinya oleh Dongsu. Namun ia mampu lari dari tempat itu dan menabrak Dongsu yang membuatnya semakin banyak kehabisan darah. Si
Psikopat itu melarikan diri ke pedesaan, dan dia tidak tahu kalau orang yang ingin dia bunuh tadi ialah bos gangster. Saat dia sampai di desa dan berada di sebuah penangkaran anjing, di saat itu dia masih sempat-sempatnya untuk membunuh seorang penduduk sekitar yang pemilik penangkaran anjing tersebut. Sementara itu, Dongsu dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mendengar keadaan bosnya yang diserang oleh orang tak dikenal, anak buahnya pun merapatkan barisan dan langsung menyerang markas milik Sangdo. Karena sebelum kejadian itu mereka sedang bertemu dengan Sangdo. Sehingga anak buahnya mengira bahwa semua itu rencananya Sangdo dan pertarungan antara dua kubu pun tak dapat dipisahkan. Setelah beberapa hari Dongsu di rumah sakit, dia pun mulai membaik dan mengatakan kepada salah satu anak buahnya yang merupakan orang kepercayaannya bahwa pelaku itu bukan dari pihak Sangdo. Dan pada saat itu juga Taesok datang dan menanyakan kepada Dongsu tentang kejadian pembunuhan itu. Namun Dongsu tidak ingin polisi ikut-ikutan dalam urusannya. Dia ingin dirinya sendiri dan anak buahnya yang akan menangkap orang itu dan menyuruh Taesok untuk pergi dari tempatnya. Dan setelah Taesok pergi, dia langsung ke parkiran mobil mencari mobil Dongsu, yang mana mobil yang dia pakai pada saat kejadian itu. Setelah ketemu, ia pun mencari ciri-ciri kesamaan dari kasus pembunuhan sebelumnya, di mana bagian belakang mobilnya ada goresan bekas tabrakan dan ia pun mengambil foto untuk dijadikan sebagai bukti nantinya. 맞잖아, 똥수야. Malam harinya psikopat itu berulah lagi. Saat itu, ia mendatangi pengendara truk yang sedang menelpon. Dan tanpa basa-basi, ia langsung menghujamkan pisaunya ke perut driver truk tersebut. Kemudian dia membawa truk itu. Namun saat dalam perjalanan, ternyata di belakang sana masih ada teman korban yang terbangun dari tidurnya. Lantas saja hal itu membuat psikopat menghabisinya lagi. Dan pada saat sedang menghabisi temannya itu, pisau milik psikopat itu terjatuh di tengah jalan. Doso menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan psikopat itu, dan mereka mendapatkan bukti pisaunya yang sempat jatuh di tengah jalan. Namun Dongso sedikit kesusahan karena keterbatasan alat, akhirnya ia memanggil Taesok untuk mengajaknya kerjasama untuk melacak keberadaan psikopat itu. Dan pada saat itulah Dongso sebagai bos gangster dan Taesok sebagai polisi bekerja sama untuk menangkap psikopat yang mengganggu kenyamanan umat. Di mana rencananya Dongsu nantinya akan mengarahkan anak buahnya membantu Taesok agar tugasnya lebih mudah untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai ini. 진행비도 내가 돼. 정보 공유하고. 오케이, 콜. Yang menjadi masalah adalah pekerjaan mereka ini tidak akan mudah karena psikopat itu membunuh orang secara acak. Artinya mereka tidak bisa tahu orang mana yang akan dibunuhnya. Dan kerjasama mereka ini sebenarnya memiliki tujuan masing-masing. Bagi siapa yang duluan mendapatkannya, maka psikopat itu menjadi milik dia. Sebelumnya Dongsu sudah menyuruh orang lain untuk menggambarkan sketsa wajah psikopat tersebut. Dengan dendam membara dan daya ingatnya yang tinggi dan akhirnya sketsa tersebut berhasil digambar dan hampir mirip dengan wajah aslinya. Singkat cerita, Dongsu saat itu sedang menyuruh anak buahnya membunuh Sangdu dengan pisau milik psikopat itu. Karena dia takut nantinya bisnis judinya akan tersaingi. Dan tugas itu pun dilaksanakan dengan baik oleh anak buahnya, yaitu menghabisi Sangdu tanpa ampun. Alhasil Taisho pun mengetahui bahwa ketua gangster lain yang terbunuh dengan pistol yang masih menancap di perutnya. Sehingga ia marah kepada Dongsu dan langsung mencarinya. Taisho saat itu mengetahui bahwa yang membunuh Sangdu adalah Dongsu dan ia langsung memukulinya. Karena dia tahu bahwa Dongsu sudah memiliki pisau psikopat itu. Namun karena tubuh yang besar, pukulan tersebut tak ada pengaruh sedikit pun bagi Dongsu. Malahan Taisho lah yang akan diserang balik. Dan mereka kembali ke pembicaraan awal, di mana saat itu Desok berjanji akan memecahkan kasus sebelumnya, dan kemudian ia akan menangkap Dongsu. Mendengar itu, Dongsu masih tetap santuy dan mereka pun melanjutkan misi penangkapan psikopat itu. Esok harinya, Dongsu hadir ke acara pemakaman Sangdo, sebagai salam terakhir darinya untuk Sangdo. Psikopat itu ternyata hadir juga di acara pemakaman Sangdo, dan dia memberikan selembar kertas kepada anak buahnya Sangdo yang bertuliskan, "Bukan saya yang membunuh, pisau saya dicuri orang lain." Kemudian setelah acara pemakaman selesai, psikopat tersebut pun pulang, di mana saat itu dia sempat-sempatnya lagi untuk menghabisi nyawa orang lain di tengah jalan.
Di sini kita bisa lihat kalau psikopat yang kejam ini dia menghabisi orang lain secara acak. Siapapun yang ada di depannya itulah targetnya yang akan dibunuh. Sementara itu di lain tempat di mana Taesok dan Dongsu sedang mencari sidik jari dari mobil psikopat. Saat mereka sedang mencari sisa-sisa bukti, mereka diserang oleh anak buah almarhum Sando. Dan pertarungan pun tak terelakkan lagi. Namun, akhirnya mereka berdua mampu mengalahkan semua anak buah arwah Sangdo. Singkat cerita, kemudian Taesok sudah mendapatkan sidik jari dari psikopat tersebut. Identitasnya sudah diketahui mereka. Kemudian saat itu, Taesok dan Dangsu juga anak buahnya langsung on the way ke tempat keberadaan psikopat. Namun sesampainya di sana, psikopat tersebut tidak ada lagi di rumahnya. Dan pada malam harinya, Taesok dan para gangster mengetahui keberadaan psikopat itu. Dan saat itulah mereka saling kejar-kejaran dengan mobil. Setelah lama aksi kejar-kejaran, akhirnya mereka mampu menabrak mobilnya. Namun saat itu juga dia mampu lari. Setelah lama pengejaran, akhirnya Dongsu berhasil menemukan psikopat tadi. Dan ia langsung menghajarnya tanpa ampun. Sebelumnya ternyata anak buah kepercayaan Dongsu telah dibunuh oleh psikopat itu. Kemudian ia dibawa ke suatu tempat. Saat di mana Dongsu ingin menghabisi psikopat itu dengan pisau yang ada di tangannya, datanglah Taesok mengendarai mobilnya dan langsung menabrak Dongsu. Dan saat itulah psikopat dibawa oleh Taesok ke kantor polisi. Dan dia sempat ditanya-tanyai. Namun karena tidak ada jawaban yang pasti darinya, akhirnya dia dibawa ke persidangan untuk disidang. Dalam persidangan, psikopat ini mengelak bahwa bukan dialah yang melakukannya dan dibantu juga oleh pengacaranya. Dan saat itulah hakim ingin memutuskan bahwa bukan dia pembunuh selama ini karena tidak ada bukti yang kuat dan jelas. 없습니다. 지금까진 Dan 말입니다. pada saat itu Dongsu datang sebagai saksi dan dia membukakan bajunya dan mengatakan semua bukti-bukti yang ada. Sebelum sidang dilakukan, ternyata Dongsu sebelumnya bertemu dengan Taesok dan membicarakan tentang kesepakatan mereka bahwa dia akan ditangkap dan Dongsu pun bersedia asalkan dia berada di satu penjara bersama psikopat itu. Dan akhirnya saat di persidangan, Dongsu memperlihatkan bekas luka di sekujur tubuhnya. Dan ia mengatakan bahwa di tangan psikopat itu ada bekas luka juga. Dan di dada sebelah kirinya ada bekas luka tusuk. Dan akhirnya psikopat ini ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan berantai yang telah dilakukannya. Dan pada akhir film, di mana saat Dongsu memasuki penjara, saat itu terlihat sang psikopat yang sedang duduk. Dan Dongsu sambil tersenyum memandang ke arah psikopat itu. Dan pastinya dia akan membalaskan dendam atas kematian anak buah kepercayaannya dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like agar kalian bisa terus mendukung channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan jika kalian kurang puas dengan alur cerita yang aku sampaikan dan aku ceritakan tadi, kalian bisa nonton versi full movie-nya sendiri. Dan sampai jumpa di video berikutnya.